Bandung itu. Oke, kita lanjut dari pembahasan soal gelar juara Premier League, kita beralih ke perebutan ini ya antara Manchester United menghadapi Liverpool. Di mana ini pelatih favorit Rizal versus pelatih yang dilakukan terus sama Rizal. Nggak favorit lah. Tapi kita mulai dulu dari pertanyaan di mana ini kesempatan Liverpool kah bagi mereka untuk kembali menegaskan dan terutama ke fansnya nih ya, biar mereka tuh bisa kelihatan lah kalau Liverpool di musim ini tuh masih kerja keras gitu. Mas Arya dulu deh, ini deh. Kalau gue sih udah mikirin Liverpool di musim depan sih. Maksudnya di musim ini udah selesai lah, musim udah selesai. Karena akan menjadi hal yang penting banget buat Liverpool di musim depan. Ketika banyak banget pemain-pemain influentialnya yang cabut. Salah pasti, Robertson juga. Itu Alisson juga katanya Alisson juga setengah-setengah, boleh jadi musim depan musim terakhirnya si Van Dijk juga. Jadi kan kita kan lihat berapa kali Liverpool ditinggal oleh sosok influentialnya gitu ya. Dari ya kalau lo bisa nyebut Carragher ya Carragher, lo bisa nyebut Gerrard juga gitu kan. Tapi kan mereka bisa ke-build ulang squad ini, terutama ketika dipegang Klopp ya. Itu kan lo kehilangan satu persatu juga kan pemain-pemain penting lo gitu. Lo kehilangan Firmino, lo kehilangan Mane, tapi lo tetap bisa tampil kompetitif gitu kan. Sosok-sosoknya kurang penting apa sih? Sosok-sosok itu gitu, tapi bisa dibalikin. Nah, ini kan balik lagi nih, gue bertanya-tanya apakah siapanya Mas? Slot atau Pak Arne ini bisa nge-build itu. Karena kan sebetulnya sosok-sosok calon penggantinya tuh kan udah dalam tanda kutip ngantre ya. Mau ada Ekitike walaupun cedera, lalu Sobo, Isak, Verts, ini gue bilang belum keluar potensi terbaiknya gitu. Bisa nggak nih pelatih untuk bisa melakukan itu gitu. Di terakhir ini ya gue bilang nih udah tinggal sprint juga enggak, karena di posisi mereka cuma butuh roughly 5 poin sih untuk bisa memastikan tiket di Liga Champions. Sementara MU butuh 2 poin doang ya untuk memastikan di peringkat kelima gitu. Jadi gua sih kalah pun ya bodo amat lah dalam United, karena gue bukan dari perspektif fans ya. Kalau fans kan kemarin juga nanya sama Panji, yang penting gue jangan sampai di bawah Liverpool gitu kan. Ya kalau fans melihatnya mungkin masih kayak gitu. Kalau gue sih udah nggak peduli lah, sama-sama lolos Liga Champions gitu. Mau lo di atas, mau di atas objektif di atas itu. Kalau gue ngeliat dari kacamata jurnalis, dari kacamata pengamat gitu, gue nggak peduli sebetulnya posisi dari Liverpool, as long as dua tim ini memang lolos di Liga Champions gitu. Dan itu akan sangat menarik banget untuk Liga Champions musim depan. Pertarungan juga apakah nanti Carrick bakal meneruskan ini dan akan memainkan empat kompetisi berbeda yang salah satunya Liga Champions. Itu kan di situ pelatih-pelatih diuji apakah mereka bisa. Jadi gue lebih ngelihat ke musim ke depannya sih. Gue juga ngeliatnya ini dua tim yang tugasnya mereka musim ini udah selesai gitu. Dalam artian kalau Liga Champions mereka udah ngelaksanain PR mereka untuk lolos ke sana, karena itu faktor yang ngamanin duit untuk di broadcasting musim depan di Liga Champions, pemasukan lagi karena Liverpool juga katanya butuh buat nge-trade beberapa pemain, buat datengin beberapa pemain juga kan. Jadi menurut gue tugas udah selesai, tapi untuk jadi segi amannya posisi ini bahaya bagi dua pelatih menurut gue. Karena gue inget dulu Ole pun juga hasilnya nggak maksimal, tapi ketika abis kalah dari Liverpool itu baru muncul narasi Ole out. Itu pun juga terjadi ketika Ten Hag abis juara Carabao Cup, semua orang yakin sama dia, tapi abis itu dihajar 7-0, orang mungkin mulai ragu apakah dia orang yang tepat bagi kita gitu. Jadi menurut gue bagi dua pelatih, bukan cuma bagi pelatih MU doang, tapi bagi Arne Slot juga, kalau hasilnya kalahnya tapi kalah yang sifatnya telak atau memalukan, menurut gue itu sama sekali situasinya nggak ideal bagi siapapun yang kalah nantinya. Kalau emang ada yang kalah ya, tapi menurut gue kalahnya ini harus dihindari yang sifatnya memalukan gitu. Karena kita terbukti di masa lalu, kalau lu kalah di game sebesar ini, rivalitas sebesar ini, dampaknya itu bakal besar banget dari segi kepercayaan diri dan juga dulu Rodgers pun kalah 3-0, habis itu muncul reputasi kayaknya bukan dia orangnya deh. Jadi menurut gue ini situasi yang harus hati-hati bagi Carrick maupun bagi Arne Slot, karena hasilnya bisa bikin segala perhatian tuh mengarah ke lu gitu. Kalau sampai gitu bisa pelatih pertama back to back lagi kalah. Arne ya, kan kemarin kalah. Tapi kan musim lalu di Old Trafford udah 3-0. Iya sih, tapi kan kalau kalah lagi di musim ini kalah double 2 kali kalah. Kalau kalah double sih memalukan kalau 2 kali. Tapi gue rasa
update terbaru dari Liverpool kan mereka juga lagi berusaha datengin asisten pelatihnya Feyenoord ya. Itu aja udah indikasi kayaknya bakal pertahanan Feyenoord pelatih lagi sih. ngapain? Arne gitu. Karena Heitinga mau cabut ya kayaknya. Heitinga kan juga bakal diincar sama Spurs. Oh iya, ini. bukan versi Udah ke Van Spurs. Bronckhorst. Van Bronckhorst mau jabatan yang utama lah, dia nggak mau Iya. jadi asisten. Jadi gue rasa dengan indikasinya Liverpool masih bersama Arne, gue bukan membela Arne ya, tapi gue ngeliatnya justru ini pressure dari Bella FSG. juga nggak apa-apa Jal. Dari tiap minggu kan bela terus Al. Gue ngeliatnya justru ini pressure dari FSG, jebakan dari FSG ini, Oke. karena dia nggak ngasih kontrak renewal ke Arne Slot, karena dalam waktu tadi Mas Hari udah nyinggung Van Dijk mungkin 12 bulan lagi kontraknya bakal habis. Arne pun demikian, kontraknya sisa 12 bulan lagi. Ini nggak ada indikasi bakal diperpanjang. Jadi menurut gue kenapa gue selalu membawa narasi Arne layak dikasih kesempatan musim ketiga, karena mereka pun lagi diuji sama FSG. Kalau sampai bulan September nggak ada perubahan posisi atau perubahan dari segi performa, gue rasa Arne nggak bisa bertahan di September ya, dalam artian musim yang baru. Kelamaan sih Zal, September kayaknya Zal. Menurut gue itu layak dikasih sih, karena Carragher kan bilang kalau pelatih bisa bawa juara sama Liverpool, fans tuh bakal lebih balik badan ke pemain ketimbang sama pelatihnya gitu. Tapi ini situasinya berbeda, berarti Arne Slot ada ngelakuin sesuatu yang nggak benar menurut gue di musim ini, tapi menurut banyak nggak bener ya. Tapi musim ketiga tuh layak untuk dikasih lah, at least sampai September. Bukan faktor lama atau enggak sih menurut gue, karena ini faktor perspektif aja sih. Iya, gue Maksudnya ada pencerahan nggak ke Rizal nih? Karena kan takutnya nih kalau diperpanjang sampai September pelatih baru kan nanti jadi nggak dapat punya tadi preparation kan. episode Senin Mas bilang first international break sama artinya September apa bedanya menurut lu? Ya itu, maksudnya kalau dia kan karena itu kan emang dia di stay kan. Cuman gue udah nggak sabar untuk mencari dia sih. Lebih ke itu karena gue nggak yakin, karena kan begitu lo udah tetap mempertahankan dia, ya mau nggak mau lo harus nunggu satu cycle dulu tuh untuk international break kan, untuk memastikan gitu. Nah start gamesnya belum, nanti muncul fixture-nya siapa nih yang di awal-awal. Kayak musim pertama juga agak berat juga mereka lawan Bournemouth ya waktu kemarin. Yang musim ini musim lalu Ipswich. Lawan Bournemouth, terus lawan Ipswich juga menang 2-0, itu lawan MU, Brentford. Tricky sih tergantung ininya fixture-nya seperti apa gitu. Tapi tadi menarik juga sih yang Rizal bilang. Ini bakal penting buat sosok pelatih ini untuk kedepannya, untuk musim depan. Carrick, kenapa kok sampai sekarang manajemen nggak memberikan itu sih? Sementara banyak fans di sini yang udahlah permanen gitu. Bahkan banyak pandit di luar juga kayaknya udah saatnya mempermanenkan dia gitu kan. Kalau mereka nggak pernah melewati masa bersama Ole, ya mungkin ceritanya akan langsung cepet gitu kan. Karena before kontrak itu diberikan dan sesudah kan ternyata beda gitu. Dan yang selalu gue bilang, walaupun berapa kali gue dikritik juga, lu menawarkan apa yang bisa sustain, yang maksudnya yang bisa sistemnya jelas gitu ya. Makanya kenapa nama Iraola muncul, karena dia menawarkan something yang sepanjang musimnya selalu seperti ini. Pemainnya di kotak-atik, lo nggak akan berubah. Konsistensi ya. Ini lu nggak ada Maino aja udah langsung hilang, lu nggak ada Casemiro aja udah langsung goyang gitu kan. Artinya kan lu masih memanfaatkan atau mengharapkan individual brilliance dari pemain. Lu kalau nggak ada Bruno juga selesai ini kali mungkin ya tim ya, karena sepenting itu sosok Bruno gitu kan. Tapi kan itu berarti lu mengandalkan sosok-sosok individual untuk bisa memecah kebuntuan. Gol-gol yang tercetak juga banyak dari situasi counter, memanfaatkan kecepatan yang emang itu menjadi kekuatan utama United gitu. Di era Ole justru lebih gila lagi kan bola-bola counter dia, transisinya luar biasa gitu. Tapi kalau lo nggak punya sistem yang ajak, agak sulit juga tuh untuk mempertahankan. Makanya kenapa nama Iraola muncul, make sense gitu kan. Kenapa kok nggak manajemen nggak langsung memberikan ini pasti nih buat Carrick karena dia sudah mengantarkan ke sini gitu. Tapi mereka butuh assurance bahwa pelatih harus bisa menemukan something. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi gue ngeliatnya justru agak janggal sih Mas, ketika lu munculin, kita paham lah ya, media-media biasa ada yang nge-brief dari pihak-pihak itunya tuh biasanya kalau untuk di Liga Inggris gitu. Tapi kenapa lu munculin nama Iraola ketika lu udah 98% mengamankan spot Liga Champions dan juga H-2 menghadapi Liverpool gitu. Kenapa baru muncul nama Iraola sebagai strong candidates untuk menggantikan Carrick? Itu menurut gue sesuatu yang agak janggal. Apakah ini untuk ujian lagi bagi Carrick di lawan big match lagi? Karena kalau gue bahas di hari Rabu, semua big match, status big match musim ini udah disikat semua sama Carrick gitu. City udah disikat, Arsenal disikat, Chelsea disikat, Spurs pun disikat. Itu kan tradisional big six semua yang udah mereka kalahin gitu. Apakah mereka masih menunggu Liverpool? Itu menurut gue bakal jadi perhatian juga tuh. Karena menurut gue agak aneh muncul nama Iraola justru di momen
Gua di hari Rabu udah mulai melunak ke Carrick gitu. Gua udah mulai melunak ke Carrick, malah muncul nama Iraola, kan gue jadi makin yakin Carrick bukan orangnya gitu kan jadinya kan. Jadi ini situasi yang menarik, tapi gue rasa apapun outputnya kalau ada tim yang menang itu bakal dapetin tiket buat perpanjang nafas mereka sebagai pelatih. Semakin besar peluangnya Carrick sih kalau bisa menang. Tapi kayaknya skuadnya udah mulai disiapkan juga untuk musim depan ya. Salah satunya Maino kan diperpanjang 5 tahun tuh. Iya baru ya. Ya kalau Maino wajib lah ya. Iya. Akamsi bagus dan di musim-musim mau event internasional makin bagus terus kan dia. Selalu bisa kayak gue mematri posisi di timnas nih, gue main gacor nih. Nah, itu kan berapa kali kelihatan seperti itu gitu. Memang pas lah. Emang pemain yang kalau kebuang mah sayang banget. Tapi kalau untuk prospek Iraola ya, kita bahas Iraola, gue rasa kenapa dia muncul selain dari tadi yang sistemnya, gue rasa dia udah terbukti dari segi transisinya udah terbukti mas. Bournemouth kan tim feeder gitu. Mereka punya pemain bagus dibuang, Semenyo, Heisen, abis itu di lini tengah juga siapa tuh dibeli, itu kan juga banyak terjadi bagi mereka. Zabarnyi, Solanke, Zabarnyi, Kerkes. Cycle-nya berubah, rodanya berubah, tapi sistemnya tetap jalan. Gue rasa MU pengen nempuh jalan itu juga gitu. Pengen ngasih ke pelatih yang sistemnya ada, tapi lagi-lagi mereka juga pernah milih Amorim dengan sistemnya, dan juga pernah milih Ten Hag dengan sistemnya, which is yang sama sekali nggak berjalan gitu. Jadi menurut gue ini situasi bakal tanda tanyanya lebih banyak menurut gue sih. Apakah Iraola lanjut, apakah Carrick nantinya. Kita balik ke pertandingan antara MU menghadapi Liverpool. Kita punya prediksi line up yang akan diturunkan oleh kedua tim ini ya. Ini dia kita lihat prediksi kedua pelatih yang akan diturunkan. Ada Lemans, terus juga Shaw, Maguire. Si Shaw katanya cedera juga ya? Shaw doubtful ya? Dalot, terus juga bisa jadi Mazraoui ya ke sana ya. Geser kiri. Sesko depan, Fernandes udah pasti. Di Liverpool kiper Woodman, walaupun katanya Alisson udah mulai ikut training ya. Besok belum cukup tapi katanya. Tapi belum cukup katanya. Tapi ini udah ideal sih menurut gue bagi MU-nya ya. Karena secara sistem juga CSKO udah membuktikan mereka dikasih kepercayaan lagi dia, dan dia bisa membuktikan di game terakhir permainannya bagus. Jadi gue rasa layak untuk jadi pemimpin di area depan lagi. Dan untuk tengah ini udah tutup mata, udah pasti inilah pasti untuk gelandang MU yang terbaik gitu. Casemiro dan juga Maino. Sedangkan kalau untuk Liverpool pasti nggak ada salah. Jadi menurut gue Frimpong bakal ngisi di sana, dan belakangnya gue lebih prefer Curtis Jones lagi. Tapi justru gue malah makin aneh nih. Lu datengin Frimpong pengganti Arnold. Tapi justru yang jadi bek kanan Curtis Jones, Szoboszlai biasanya, dan Frimpongnya jadi sayap. Jadi menurut ini masih belum kelar bek kanan. Artinya ganti tren Alexander Arnold belum jalan. Karena Frimpong berapa kali main di Leverkusen di posisi atas itu sih. 4-4-2 kan dia jadi sayap di sana. Di tiga yang atas juga sering banget dia di situ. Jadi emang bagus sih. Musim ini kan pengganti Arnold gitu statusnya dia. Harusnya. Tapi berapa kali di awal main buktiin sih kan di fisikalnya. Dan di Leverkusen nggak pernah cedera, di Liverpool cedera mulu. Iya, kayaknya dia faktor fitnessnya juga nggak bisa terjaga. Tapi ini menurut gue line up yang paling ideal, dan itu kirinya siapa? Robertson ya kayaknya. Robertson. Untuk sampai akhir musim, Kerkes diparkir dulu menurut gue. Robertson masih penampilan yang konsisten sejak dia ditampilkan lagi di bulan-bulan ini. Ideal nih menurut gue. Gumoha nggak langsung di Gakpo dulu aja. Gakpo karena rekornya bagus, lawan United bagus. Yang paling bagus salah sih harusnya ya. Iya, sayang banget. Dan kalau untuk anak muda 17 tahun diceburin lawan Northwest Derby, menurut gue nggak ideal juga gitu. Jadi menurut gue lebih pemain yang berpengalaman, dan Gakpo kayaknya tetap bakal starter, walaupun banyak yang kesel juga sama dia, tapi tetap bakal starter menurut gue kalau di Gakpo. Biar menjadi something different juga lah di babak kedua nanti masuk Gumoha ya. Tapi gue berharap juga ini adalah pertandingannya Woodman juga sih, karena kan beberapa pertandingan kemarin semenjak Mama cedera kan juga dia ngasih yang terbaik ya. Walaupun muncul lagi tuh blunder-blundernya ketika main di Preston tuh. Tapi kemarin bagus sih lawan Palace. Bagus kan? Bagus kan dia. Bagus. Bisa lah dia ngasih ala rute Kelleher lah. Dulu Kelleher juga waktu muncul, walaupun rutenya dari akademi Kelleher, tapi banyak error juga di awal. Tapi kalau dikasih kesempatan, dikasih kemampuan, dan dikasih kepercayaan diri, gue rasa Woodman punya potensi, dan justru nggak aman Mamardashvili nanti kalau situasi begini terus. Karena yang lebih impress menurut gue belakangan si Woodman ketika ditampilkan ketimbang Mamardashvili. Ya semoga konsistensinya lah ya. Woodman mah. Iya. Tapi soal line up tadi ada isu kah? Katakanlah dari kedua tim ini mungkinkah siapa yang akan mendominasi di lini tengah? Tricky deh. Liverpool apa sih? Liverpool. MU yang lebih prefer nggak megang bola MU-nya. MU lebih prefer nggak megang bola. Gua ngeri transisinya sih MU sih. Bahayanya di situ. Lempar ke Ahmad, lempar ke Mbumo. Bahaya sih. Pokoknya kalau gua sih at all cost jagain Bruno sih. Itu pintar karena Bruno ya, Casemiro bisa ngirim bola juga gitu. Cuman se-precise Bruno yang langsung menjadi sebuah chance gitu setiap umpannya, bahkan dia menuju rekor assist ya. Iya. Dia pecah gitu Liverpool. Dia butuh satu lagi kan untuk nyamain
Hungry. pasti dia nafsu. Tapi kita juga banyak ini juga kan, si Isak juga pertandingan ke-100 dia. Iya benar. Jadi banyak juga yang ingin memberikan pembuktian juga. Oke. Prediksi terakhir. Nah ini bagian paling gue hindari nih hari ini nih. Prediksi nih. Prediksi. Kalau gue sih sama kayak tadi gue prediksi buat Siva juga tadi. Imbang menurut gue. Fair lah. Aman buat dua-duanya. Imbang sebenarnya hasil paling fair sih. Iya paling fair sih. Imbang paling fair, tapi gue rasa pilihan gue ke Liverpool lah untuk di game ini. Kalau Liverpool menang, slot ntar bertahan. Dilema. Silakan pilih mas. Tapi Carrick layak bertahan. Ini Carrick layak bertahan. Iya, udah pasti. Kalau Zidane pasti bias ya. Tapi yang pasti, walaupun tim jagoan kalian bisa aja melemah gitu. Tapi urusan motor, urusan kendaraan segala macam jangan sampai ya lemah juga urusan aki, karena sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce produksi asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Nah, aki ini ya GM Team nih ya. Aki yang satu ini GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu khawatir buat isi air aki lagi, tinggal langsung pakai aja. Terus buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut varian lengkapnya, ini karena lengkap banget nih aki GeForce nih, dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek aja langsung di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Ini nih. Gitu. Dan itu dia penutup juga untuk DPI episode malam ini. Terima kasih Rizal Palevi, terima kasih. Pak Yusuf. Ada lagi tuh. Oh, ada lagi ya. 25.000 dari Steph. Penurunan performa midfield Arsenal apakah terjadi karena sering bongkar pasang mid atau overload play yang juga kebugaran untuk World Cup? Oh, lebih ke yang overload. Nyiapin buat World Cup ya. Lebih kebanyakan main. Oh, dia nyawer lagi sih. Nyawer lagi Peles Silade nih. 50.000. Kalau Aston Villa juara Europa League dan finish top 5, apakah posisi 6 jadi dapat jatah UCL? Justru kalau bareng gini malah enggak. Oh. Tetap 5. Tetap 5. Ya. Kecuali dia di peringkat 6 justru. Kalau dia di peringkat ke-6 justru jadi yang kelimanya bisa lolos, Aston Villanya dari Europa League ke Champions. Kalau mau ngarepin kuota 6, rutenya contohnya kayak Spurs musim lalu. Dia finish di luar zona UCL yang ditetapin buat Inggris, tapi dia juara di Europa League. Jadi dia dapat tiket otomatis, dan kalau ngarepin kondisi begitu, jadi harusnya Aston Villa yang finish di luar zona 5 UCL. Justru yang rame, yang juaranya Forest. Champions of Europe lagi. Iya bener. Terus dia turun championship. Iya, tapi degradasi. Begitu terus. Oke, terima kasih buat GM Team yang udah nyawer kita. Terima kasih sawerannya. Terima kasih yang udah nonton sampai sejauh ini. Terima kasih lagi untuk GeForce. Terima kasih Rizal, Mas Arya. Terima kasih lagi. Dan jangan lupa untuk saksikan klip dari DPI di channel Dewan Padit Indonesia. Terus juga jangan lupa untuk tonton konten menarik dari GM TV, termasuk ada Former Footballer Club yang udah rilis bersama para legend dari tim nasional Indonesia, dan terus saja Diagnosa Bola bersama Dr. Tirta yang kali ini membahas soal sisi medis dari Lionel Messi. Itu dia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye GM Team. Happy long weekend.